Film akan dibuka dengan menampilkan sepasang kekasih bernama Tina dan juga Tan yang bersiap untuk memulai hari mereka. Diketahui pasangan ini meniru gaya hidup kebarat-baratan. Mereka ada niatan untuk tinggal satu atap tanpa adanya ikatan sebuah pernikahan. Hal itu pula yang selalu saja ditanyakan oleh keluarga Ethan mengenai masa depan hubungan pasangan itu. Karena melihat gagah aneh dari Ethan, Tina pun mengambil kesimpulan kalau malam itu sang pacar akan segera melamarnya. Namun rasa bahagia itu harus putus seketika karena ternyata Ethan hanya membantu temannya yang bernama Archie untuk melamar gadis pujaannya. Saat perjalanan pulang, Tina lalu mengutarakan kekecewaan kepada Ethan yang dirasanya tak memiliki keseriusan untuk membina hubungan rumah tangga. Diyos ko naman, oh. Wala naman palang balak, eh, di wag. Pagkakasabi mo kanina, parang wala kang balak. Keesokan paginya, dari seorang atasan yang bernama Erika mengenai Ethan yang mendapat sebuah kabar kalau dirinya akan segera dipromosikan sebagai seorang manajer. Tentu saja, kabar gembira itu langsung diberitahukannya kepada Tina, sekaligus mengajak sang dambaan hati untuk makan malam bersama. Ternyata bukan hanya Ethan yang mendapatkan promosi jabatan sebagai tempat Ternyata bukan hanya Ethan yang mendapatkan promosi jabatan di tempatnya bekerja, melainkan Tina juga akan diangkat sebagai direktur kreatif cabang perusahaan yang ada di Singapura. Ya, karena ia berpikir tak bisa mengawasi sang kekasih, Mina berniat untuk menolak tawaran itu. Lalu merasa tersinggung akan ketidakpercayaan Tina terhadap Ethan, sontak membuatnya begitu emosi dan membuyarkan makan malam mereka. Namun perselisihan itu tak berlangsung lama karena keduanya lalu saling meminta maaf. Lanjut cerita, keesokan harinya secara kebetulan Ethan yang sedang mengendarai mobil menangkap basah Monique pacarnya Archie yang sedang bermesraan dengan sesama wanita. Sudah barang tentu, kejadian itu dilaporkannya kepada Archie yang beberapa waktu lalu melamar Monique di depan matanya sendiri. Namun bukannya berterima kasih, Archie pun malah tertawa dan berkata kalau dirinya dan Monique menerapkan hubungan terbuka, di mana mereka bisa bebas tidur dengan orang lain asal tidak sampai melibatkan perasaan. Ethan pun makin terperangah ketika mendengar pengakuan Archie kalau dirinya sangat bahagia dengan kondisi hubungan seperti itu. Hubungan apa itu ya? Aduh. Lalu, ketika sedang mencari baju di sebuah mall, Ethan tanpa sengaja bertemu dengan Erika atasannya di kantor. Diketahui, Erika sangat royal bahkan sempat merekomendasikan sebuah dress yang dirasanya cocok untuk tubuh dari Mina maksud saya, sorry. I'll see you at the office. Why? Malam harinya, dengan memakai dress tersebut, Mina pun mengajak Ethan untuk beradu ilmu kanuragan di atas ranjang. Hampir ini ya. Kleset. Namun ritual mereka seketika terhenti, yang dikarenakan secara tiba-tiba Ethan mengucapkan nama Erika di tengah pergulatannya. Tentu saja sang kekasih langsung menuding kalau Ethan telah main gila dengan atasannya. Ethan pun berdalih kalau rasa bosannya lah yang jadi penyebab kenapa dirinya akhir-akhir ini tak berselera untuk membajak persawahan dari Tina nih cuy. Lalu dari mulut Ethan terucap sebuah ide nyeleneh untuk menerapkan hubungan terbuka seperti yang dilakukan oleh temannya yaitu Archie. Karena tak mau kehilangan cinta dari sang kekasih, Tina pun akhirnya dengan terpaksa menyetujui ide tersebut. Ya, dikarenakan Monique yang lebih senior, Tina bertanya seputar pengalamannya itu mengenai hubungan terbuka.
Melihat keraguan yang terlihat dari wajah Tina, Monique pun mengingatkan kalau hubungan terbuka tak bisa diterapkan oleh semua orang. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya perpisahan. Perlahan tapi pasti, Tina mulai bisa meyakini dirinya sendiri untuk melakukan hubungan terbuka seperti yang diinginkan oleh Ethan. Bersama dengan kekasihnya itu, Mina membuat sebuah perjanjian kalau mereka hanya akan bermain cinta dengan orang yang tak ia kenal. Strangers ka lang makikipag-sex ha, huwag sa kakilala. Di kala itu, terasa sangat aneh bagi Mina ketika sang pacar mengantarnya untuk berkencan dengan pria lainnya. Dengan mudahnya, Ethan pun berkata kepada Tina untuk menganggap kencan itu hanyalah sebuah wawancara bekerja. Setelah mengantar Tina berkencan, kemudian Ethan pun lanjut nongkrong dengan Archie di sebuah bar. Dan di sana, ia kembali bertemu dengan Erika yang pada saat itu sedang gabut sendirian. Archie yang sedari tadi memperhatikan tingkah laku Erika lalu paham kalau temannya itu tertarik pada atasannya. Archie pun langsung mengingatkan kepada Ethan kalau berkencan dengan orang yang dikenal merupakan sebuah pelanggaran. Namun seketika Ethan lupa akan janjinya itu dan nekat mengantarkan Erika pulang ke rumahnya. Scenes berpindah kepada Tina yang pada saat itu ia menerima sebuah kecupan dari seorang pria. Dirasa cukup, Mina ingin segera mengakhiri kencan malamnya itu. Untung saja pria itu bisa berlapang dada dan tak menuntut sesuatu yang lebih kepada Tina. Melihat ekspresi bahagia dari wajah sang kekasih, Ethan pun langsung melontarkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pria asing itu dapat menyentuh Tina. Alhasil, cerita karangan dari wanita cantik itu ternyata sangat ampuh untuk memancing hasrat dari Ethan untuk segera mabar pusreng dengannya. Wah! Enak itu, trot. Apa itu? Trot. Enak itu ya. So Hinawakan. Singkat cerita, hubungan Ethan bersama Erika kini semakin dekat. Terbukti dari Erika yang tanpa ragu melontarkan pujian kepada Ethan di depan banyak orang. Scenes pun berpindah ke Tina yang pada saat itu telah capek-capek menyiapkan dinner romantis bersama Ethan. Ia pun harus merasa kesal karena tiba-tiba Ethan mendadak ada rapat di kantornya. Di samping itu, Tina juga semakin emosi mendengar suara Erika ketika menelepon dengan sang kekasih. Ya, daripada suntuk, akhirnya Mina bersama temannya yang bernama Angie menghabiskan waktu di sebuah bar. Dan di sana, ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Sam. Di waktu yang bersamaan, ternyata Ethan juga sedang asik minum-minum dengan Erika. Lalu setelah berhasil mengeluarkan jurus ajian kadal buntungnya, akhirnya Ethan pun berhasil mengudak pertahanan gawang dari Erika dengan nggak boleh dipanjangin, nggak boleh, ntar kena dolar kuning, kancut. Sementara itu, di sisi lainnya, Tina terbuai oleh kelembutan dari Sam yang awalnya berkedok sebagai teman curhatnya saja. Tapi ujung-ujungnya berhasil juga menembus gua kedap suara dari Mina yang berbulu jimbreng tuh cuy. Apa itu ya bulu jimbreng? Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Tina pun mulai merenungi dirinya dan menyesali apa yang telah ia perbuat kemarin malam. Di hadapan sang kekasih, Tina kembali bersandiwara kalau dirinya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Saat Ethan bersama Archie memilih baju pengantin, Ethan pun ditegur temannya itu. Ethan seharusnya bersyukur karena memiliki seorang kekasih sebaik Tina dan juga dinilai memiliki kinerja yang begitu memukau di perusahaan. Temannya pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk wanita cantik itu. Pujian tak henti-hentinya terlontar untuk Tina yang dirasa mampu berpikir out of the box. Boy, bahasa Inggris dia, bahasa Inggris. Para napatribute.
iya. Di tempat lainnya, Ethan yang baru saja menerima kenaikan jabatan seketika merasa stres yang dikarenakan beban posisinya barunya itu. Lalu saat berkunjung ke rumah Erika, Ethan curhat kalau sekarang dia merasa tak aman dengan posisinya di kantor yang sebagai seorang manajer. Ternyata itu semua tak senyaman yang ia bayangkan, karena baik buruknya kinerja akan selalu diawasi oleh semua orang. Erika pun terlihat cuek pada curhatannya itu, sehingga membuat Ethan begitu rindu pada sosok Tina yang begitu perhatian. Ya, meskipun sudah terlanjur basah, akhirnya Ethan menyudahi petualangan cinta bersama Erika dan mengakhiri hubungan terbukanya itu yang telah mereka jalani beberapa bulan terakhir. Dengan ekspresi yang dingin, Tina pun menyetujui keputusan dari kekasihnya itu. Sadar akan begitu mempesonanya Tina, sekarang Ethan pun tanpa pikir panjang melamar kekasihnya yang sudah bersamanya selama 14 tahun. Mungkin dulu Tina sangat berharap agar segera dilamar oleh Ethan. Namun sekarang kondisinya telah berubah. Dengan sesenggukan, Tina pun berujar kalau dirinya tak tahu harus menjawab apa-apa. Suatu hari, terlintas ide di kepala Ethan untuk membeli sebuah cincin lamaran untuk diberikan kepada Tina. Menurutnya, mungkin dengan cara seperti itu, sang kekasih mau kembali membuka pintu hatinya. Namun ide tersebut ditentang oleh Archie yang berpendapatan alangkah baiknya Ethan memperbaiki dulu hubungannya bersama Tina sebelum kembali melamarnya. Di hari-hari terakhir sebelum Tina berangkat ke Singapura pagi itu, dengan sengaja Ethan tak masuk bekerja, tentu saja agar bisa saling bertemu dengan sang kekasih. Apartemen dulu dipenuhi oleh perabotan, kini terlihat telah kosong semenjak mereka memutuskan untuk berpisah. Di mata Ethan, jelas terpancar keinginannya untuk kembali merajut kisah cintanya bersama Tina. Janji Ethan untuk menjadi pasangan yang lebih baik tak menggoyahkan tekad dari Tina dalam mengejar cita-citanya. Menurut Tina, selama menjalin hubungan bersama Ethan sudah sangat cukup melelahkan. Setelah memberi pelukan perpisahan, Tina pun langsung bergegas pergi tanpa menghiraukan permohonan dari Ethan. Si pria dengan rambut keriting itu hanya bisa menangis sesenggukan dan menatap punggung Tina yang telah pergi, yang tak akan pernah kembali lagi. Lalu film pun tamat.